Selamat pagi anak-anakku sekalian, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika materi gerak melingkar. Masih bersama saya Bapak Yoto. Anak-anakku yang terkasih, semoga pada pagi hari ini kalian dalam kondisi sehat walafiat dan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Bapak berharap kalian tetap bersemangat walaupun kondisi pandemi masih belum begitu berakhir, namun tetap optimis bahwa masa depan kitalah yang menentukan. Anak-anakku yang terkasih, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang gerak melingkar. Ada 3 bagian utama yang harus kita pelajari pada gerak melingkar ini. Yang pertama adalah definisi gerak melingkar itu apa. Kemudian yang kedua berkaitan dengan besaran dalam gerak melingkar. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang gaya sentripetal dan juga hubungan roda dengan roda. Inilah 3 materi utama kita. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik, dan harapan Bapak kalian tetap konsentrasi, tetap fokus, supaya tujuan pembelajaran yang akan kita capai dapat tercapai dengan baik. Seperti biasanya anak-anakku yang terkasih, kita masih memanfaatkan fasilitas yang ada karena belum ada fasilitas yang lain yang Bapak gunakan. Tetapi seperti biasa kita masih menggunakan fasilitas Google Meet, Google Classroom, dan juga WhatsApp untuk proses pembelajaran kita, di mana nantinya kalian bisa memperdalam materi dengan melihat bahan ajar yang sudah Bapak posting, dan juga kalian bisa berkomunikasi langsung dengan Bapak seperti yang biasa kamu lakukan, bisa menggunakan forum dan juga bisa menggunakan WhatsApp. Anak-anakku terkasih, tujuan pembelajaran kita pada gerak melingkar ini melalui diskusi informasi menggunakan fasilitas Google Meet, Google Classroom, Drive, dan WhatsApp. Kalian nanti diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian gerak melingkar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menemukan persamaan periode, frekuensi, kecepatan sudut, dan kecepatan linier. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menganalisis gaya sentripetal pada benda yang bergerak melingkar. Kemudian yang keempat, kalian bisa menganalisis hubungan roda-roda. Dan yang kelima, tentu saja kalian dapat menerapkan persamaan yang telah kalian peroleh dalam pemecahan soal. Inilah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada proses pembelajaran gerak melingkar kali ini. Oke anak-anakku, seperti yang Bapak sampaikan di pertemuan meeting kita, bahwa kalian tentu saja dalam kehidupan sehari-hari sering melihat benda yang bergerak melingkar, bukan? Ya, seperti yang sudah Bapak tanyakan, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kalian menyaksikan banyak sekali gerak melingkar yang ada dalam kehidupan. Kemudian Bapak juga bertanya, benda apa saja atau alat permainan apa sajakah yang tergolong ke dalam gerak melingkar. Kemudian besaran-besaran apa saja yang ada dalam gerak melingkar. Maka untuk menjawab semua pertanyaan ini, kalian dapat melihat tayangan berikut ini. Ayo, silakan konsentrasi lagi.
tetap konsentrasi. Lihat, ini adalah contoh daripada gerak melingkar. Ya. Nah, ini ada sebuah kipas angin, ini adalah gerak melingkar, di mana baling-baling kipas berputar secara melingkar seperti yang Anda lihat dalam gambar. Oke, kita lihat berikutnya lagi. Animasi berikutnya lagi. Nah, ini adalah gerak sebuah planet mengelilingi matahari. Ini juga gerak melingkar, walaupun lintasan sebenarnya tidak persis lingkaran, tetapi ini sudah dikategorikan sebagai gerak melingkar. Ini contoh dalam kehidupan bahwa gerak planet mengelilingi matahari itu adalah gerak melingkar. Oke. Nah, berikutnya kita lihat animasi yang ketiga. Ini harus kalian cermati, terutama gambar yang tengah ini. Nah, coba perhatikan. Pendulum ini atau bandul ini ketika bergerak dari X, berarti dia menempuh sudut. Maka di sini ada yang namanya kecepatan sudut. Nah, ini ada sudut yang ditempuh namanya theta. Lihat, harga dalam radian ada di sini, harga dalam sudut juga ada di sini. Dari 0 derajat sampai 360 derajat, demikian berputar seterusnya. Maka benda yang bergerak melingkar tentu saja punya dua kecepatan. Yang pertama kecepatan sudut, yaitu kecepatan untuk menempuh sudut. Kemudian ada kecepatan linear, kecepatan di mana ada jarak tempuh yang ditempuh oleh benda ini. Jadi dari X dia kembali ke X lagi, ada jarak yang ditempuh, yaitu keliling lingkaran. Dari X kembali ke X lagi ada sudut yang ditempuh. Maka dengan berpedoman ini kalian nanti dapat menemukan hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear. Terus kemudian saya tanyakan lagi, kalau dari X kembali ke X lagi ada waktu yang diperlukan. Nah, dari X kembali ke X itu namanya satu periode. Nah, kalau dari X kembali ke X lagi ditempuh dalam 1 sekon, maka frekuensinya 1 Hz. Nah, maka di sini ada beberapa besaran yang harus kita lihat. Oke, dengan melihat 3 animasi ini, kalian tentu saja bisa mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan gerak melingkar. Oke? Ya. Maka gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Itu namanya gerak melingkar. Secara definisi singkat itu ya. Tapi kalau mau dibuat lebih detail lagi, lebih spesifik, ada gerak melingkar beraturan, ada gerak melingkar berubah beraturan. Nah, kalau gerak melingkar beraturan itu kecepatan sudutnya tetap, tapi kalau gerak melingkar berubah beraturan, percepatan sudutnya yang tetap. Nah, itu bedanya di situ. Oke. Dengan demikian kita bisa melihat contoh-contoh dalam kehidupan. Tadi gerak baling-baling kipas angin. Kemudian kalau di rumahmu ada jam dinding, kamu bisa melihat putaran jarum jam dinding. Kemudian kalau pernah ke Dufan, pernah juga ke mana itu? Transmart, Anda bisa melihat biang lala, di sana juga gerak melingkar. Ada di Dufan juga, ada di Transmart, ada roller coaster dan lain-lain. Masih banyak sekali contoh gerak melingkar di dalam kehidupan. Inilah salah satu daripada istilahnya kontribusi ilmu fisika di dalam kehidupan. Dari teknologi apapun pasti ada fisikanya di dalamnya. Oleh karena itu tidak ada ruginya kalian belajar fisika. Oke? Kita lanjut nak. Sekarang gerak tadi kita akan lihat secara gambar ya. Karena kita akan melihat periode, frekuensi dan kecepatan sudut serta kecepatan linear. Nah, kita lihat apa sih yang periode tadi saya katakan dari X kembali ke X ditempuh 1 sekon, maka periodenya 1 sekon. Maka periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali putaran penuh. Tadi gambar yang ketiga tadi dari X kembali ke X itu namanya 1 periode. Waktu yang diperlukan untuk menempuh 1 putaran penuh. Maka secara matematis dapat kita tulis bahwa T itu sama dengan T kecil per N kecil. T kecil adalah waktu tempuh, N kecil adalah jumlah putarannya.
Oke. Sedangkan frekuensi kalau seandainya dalam satu sekon ini terjadi 2 kali putaran, maka frekuensinya 2 Hz. Seandainya dalam satu sekon 1 kali putaran, frekuensinya 1 Hz, maka dapat kita definisikan bahwa frekuensi itu adalah jumlah putaran yang terjadi setiap sekon. Secara matematis kita tulis F sama dengan N per T. Kalian lihat di sini nak, T per N, di sini N per T. Rumus ini adalah kebalikan, maka kita dapat hubungkan apa hubungan antara T dan F. Maka kita bisa melihat rumus hubungannya bahwa T itu sama dengan 1/F dan F itu sama dengan 1/T. Inilah hubungan antara frekuensi dan periode. T kecil adalah waktu yang diperlukan dalam satuan sekon, N jumlah putarannya berapa kali, T-nya periode juga sekon, frekuensinya Hz. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Saya kira penjelasan Bapak cukup jelas berkaitan dengan periode dan frekuensi. Oke anak-anakku, kita lihat dan kita lanjutkan kembali. Nah ini kita akan lihat gambar gerak melingkar. Nah perhatikan gambar ini, coba lihat. Gambar pertama kita lihat ya, gambar pertama yang ini. Benda dari P bergerak, ada sudut yang ditempuh namanya theta. Nah ini ada kecepatan yang arahnya selalu tegak lurus dengan lingkaran, selalu menyinggung permukaan lingkaran dan tegak lurus, namanya kecepatan linier ini. Nah, kemudian di sini ada sudut yang ditempuh. Nah, kecepatan untuk menempuh sudut ini namanya kecepatan anguler atau kecepatan sudut, simbolnya omega. Ini kecepatan linier selalu tegak lurus, simbolnya adalah V. Nah, maka dari gambar ini sebenarnya dapat kita buat apa kecepatan sudut itu. Nah, kita lihat dulu besar sudut yang ditempuh benda. Ayo, dari P kembali ke P lagi, berarti besar sudutnya berapa? 360 derajat. Oleh karena itu dapat kita tulis bahwa theta itu sama dengan apa? Ingat rumus di GLB S sama dengan V kali T. Maka theta itu sama dengan apa? Omega dikali T. Nah itu rumus theta, omega kali T. Nah kalau T-nya itu nanti kita akan melihat sebagai 1 kali putaran penuh, maka T kecil berubah menjadi T besar, yaitu periode. Oke, kalau begitu yang dimaksud dengan kecepatan sudut, ya, kecepatan sudut omega ini adalah besar sudut yang ditempuh persatuan waktu. Nah, maka dari rumus theta omega T ini, omeganya dapat kita buat bahwa omega itu sama dengan theta dibagi T. Kenapa Pak T-nya T besar? Karena kita berasumsi waktu yang diperlukan dari P ke P 1 kali putaran, itu namanya periode, maka T kecilnya sama dengan T besar. Jadi omega sama dengan theta per T. Nah kalau tetanya mau kita ganti dengan sudut, maka omega itu sama saja dengan 360 derajat per T. Itu kalau mau kita hitung tetanya kita ganti dengan sudut. Oke, lanjut. Nah maka di dalam matematika ada perubahan atau konversi derajat, kita rubah dalam radian. Kalau derajat kita rubah menjadi radian, bahwa 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Ya. Nah, tadi kalau harga 360 derajat ini kita ganti dengan 2 pi radian, maka omeganya sama dengan 2 pi per T. Satuannya apa? Radian per sekon. Nah, ingat di depan tadi 1/T ini kan sama saja dengan 2 pi dikali 1/T. 1/T-nya itu sama dengan F, maka rumus omega selain digunakan rumus 2 pi per T bisa juga dibuat 2 pi F. Inilah rumus kecepatan sudut. Oke, bisa dipahami ya? Theta itu 2 pi radian. Satu putaran itu 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Berarti 1 radian itu sama dengan 180 derajat dibagi pi. Pi-nya itu 22/7 atau 3,14. Jadi 1 radian itu harganya 57,3 derajat.
Itu kalau mau dikonversi dari radian ke derajat. Ingat-ingat saja, kalau satu putaran penuh 360 derajat berarti 2 pi, 2 pi rad. Kalau 180 derajat berarti separuhnya, pi radian. Nah, kurang lebih begitu. Ya, oke, bisa dipahami. Ini yang dimaksud dengan kecepatan sudut. Kita lanjut ya, ingat rumusnya. Yang saya kasih warna ini apa, warna apa ini? Merah tidak merah, ungu tidak ungu. Nah, ya sebut aja merah ungu lah ya, atau merah muda. Theta sudut tempuh dalam satuan radian, omega kecepatan sudut satuannya radian per sekon. Oke, lanjut. Kecepatan linier. Tadi yang kecepatan yang menyinggung tadi kan sudah saya katakan dengan Anda bahwa dari P kembali ke P itu ada lintasan yang ditempuh, yaitu keliling lingkaran. Maka kecepatan linier itu tidak lain adalah perbandingan antara panjang lintasan yang ditempuh dengan waktu yang diperlukan. Jadi dari P ke P namanya apa? Keliling lingkaran dibagi waktu. Nah, waktu untuk menempuh satu putaran namanya periode. Maka V itu sama dengan keliling lingkaran apa? Keliling lingkaran 2 pi r dibagi dengan T. Inilah rumus kecepatan linier. Nah, ingat seperti tadi sama dengan apa? Sama dengan F. Maka kecepatan linier dapat juga ditulis dengan rumus 2 pi f r. Nah, tergantung Anda mau enak gunakan yang mana, silakan. Oke? Nah, hubungan kecepatan linier V dengan kecepatan anguler apa? Coba lihat. Tadi kecepatan anguler 2 pi f. Sedangkan kecepatan linier 2 pi f r. Maka kita temukan hubungannya. Omega itu 2 pi f. Sedangkan apa? V-nya itu 2 pi f r. Maka kalau harga 2 pi f di sini kita ganti dengan omega, maka kita peroleh hubungan bahwa V itu sama dengan omega dikali R. Atau kalau mau ditanyakan omeganya sama dengan V per R, ya. Nah, itu. Inilah rumus kecepatan linier. Paham sampai sini? Saya ulangi lagi. Omega itu sudut tempuh dibagi waktu, V kecepatan linier keliling lingkaran dibagi waktu. Hubungannya V omega R atau omega itu sama dengan V per R. Oke ya, bisa dipahami. Ya, lanjut. Percepatan sentripetal. Kita lihat, Nak. Kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar satelit bumi kita, yaitu bulan. Bulan itu bergerak mengelilingi bumi. Nah, pada saat dia bergerak mengelilingi bumi, itu ada percepatan yang arahnya ke bumi. Percepatan yang menuju pusat ini, pusat bumi ini, inilah yang disebut dengan percepatan sentripetal. Inilah yang mempertahankan benda tetap di dalam orbitnya. Oke? Maka dengan demikian, percepatan sentripetal dapat kita definisikan sebagai percepatan yang arahnya mengarah ke pusat lingkaran. Itu namanya percepatan sentripetal. Tidak usah saya turunkan rumusnya, perlu diingat saja bahwa percepatan sentripetal itu sama dengan kuadrat dari kecepatan linier dibagi jari-jarinya. Maka A itu sama dengan V kuadrat per R. Ini rumus percepatan sentripetal. Oke, Pak, boleh tidak V-nya diganti? Boleh. Tadi ada dua rumus V. Satunya V-nya menggunakan 2 pi per T kali R. Satunya lagi menggunakan 2 pi FR. Tergantung Anda. Yuk kita lihat. Seandainya kamu ganti harga V-nya dengan 2 pi R per T, maka kamu harus kuadratkan dulu. Ini dikuadratkan dapatnya apa? 4 pi kuadrat R kuadrat per T kuadrat. Itu kalau dikuadratkan. Nah, kalau harga ini kamu masukkan ke dalam sini, maka R-nya kita coret 1. Sehingga kita peroleh rumus percepatan sentripetal menjadi 4 pi kuadrat per T kuadrat kali R. Ini kalau kamu ganti V-nya dengan itu. Tetapi bisa juga
kamu ganti V-nya dengan 2 pi/r. Maka kalau kita kuadratkan, harganya V kuadrat itu 4 pi kuadrat F kuadrat kali R kuadrat. Masukkan harga V kuadrat yang di bawah ini ke atas ini. Nah, maka kita coret R-nya 1, kita peroleh percepatan sentripetal itu 4 pi kuadrat F kuadrat dikali R. Jadi bisa kamu gunakan rumus yang atas ini rumus umumnya. Bisa juga kamu gunakan yang nomor 2, bisa juga nomor 3. Atau bisa nanti kamu hubungkan dengan persamaan satunya lagi nanti, yaitu omega, boleh. Oke, kita lanjutkan dulu aja. Gaya sentripetal, ya. Nah ini, kalau ada benda saya putar, ini adalah perangkat sentripetal. Kemudian benda itu pasti membentuk lintasan melingkar. Nah, ya. Nah ini, kalau kita gambarkan. Nah, pada saat dia berada di suatu titik, ini ada kecepatan yang mendorong benda untuk tetap berputar, namanya kecepatan linear. Dan untuk mempertahankan lintasannya, maka tali itu akan tegang ke dalam sini. Itulah yang merupakan gaya yang menuju pusat yang disebut dengan gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal itu arahnya ke pusat lingkaran. Maka dengan demikian sebenarnya gaya sentripetal itu merupakan gaya total. Artinya apa? Perpaduan antara percepatan dan gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran. Inilah yang mempertahankan benda tetap dalam orbit lintasannya. Nah, itu ya. Nah, dengan demikian secara matematis dapat kita tulis dari hukum 2 Newton bahwa F sama dengan M kali A. Berarti kalau gaya sentripetal, Fs sama dengan M kali AS. Pak, AS-nya sudah ada tadi. Oke, kita ganti AS-nya. MV kuadrat per R, karena AS tadi rumusnya V kuadrat per R. Oke? Atau juga bisa juga kalau V-nya kita ganti dengan omega kali R. Ingat hubungan V dengan omega. V itu omega kali R. Kalau kita kuadratkan omega R kuadrat, berarti omega kuadrat kali R kuadrat, R-nya kita coret, maka kita dapatkan rumus Fs sama dengan M omega kuadrat kali R. Oke, bisa dipahami ya? Oke, ini namanya rumus gaya sentripetal. Oke, lanjut. Nah, kita akan melihat, kalian pernah melihat bahwa Rossi atau pembalap-pembalap lain kenapa tidak jatuh ketika menikung, atau timbul pertanyaan, justru dia menikung arahnya masuk ke dalam, bukan sebaliknya supaya imbang. Inilah yang menyebabkan tetap di dalam lintasannya itu karena ada gaya sentripetal tadi. Nah, di tikungan yang dibuat untuk pembalap-pembalap itu sudah dirancang sedemikian rupa sehingga kecepatan yang diizinkan berapa di situ. Melebihi kecepatan yang ditentukan, maka kendaraan atau mobil itu tergelincir. Maka kecepatan kendaraan yang diperkenankan saat melewati tikungan yang miring, nah dengan mengabaikan gaya gesekan ini, karena gaya gesekan nanti kan kita bahas pada semester berikutnya. Nah, ini kita anggap saja gesekan kita abaikan. Seperti ini misalnya. Nah, ini tikungan. Nah, kalau di tikungan tajam begini, maka ada kecepatan tertentu yang diizinkan. Kalau melebihi kecepatan yang diizinkan, kendaraan itu akan tergelincir. Nah, dapat kita simulasikan dengan gaya seperti ini di tikungan ini ya. Nah, nih. Nah, seperti ini. Jadi, ketika mobil menikung, perhatikan ini, gambar ini, maka ada gaya beratnya tetap W, M kali G ke bawah. Ada gaya yang mengarah ke pusat lingkaran, namanya F sin theta, karena kemiringan dia pasti membentuk sudut theta. Yang ke atas ini namanya F cos theta. Dengan membandingkan harga F sin theta dan F cos theta, maka kalian bisa mendapatkan rumus untuk kecepatan yang diizinkan di dalam tikungan itu kalau kecepatan itu memenuhi rumus akar G kali R tan theta, di mana R-nya adalah jari-jari tikungan tersebut. Nah, ini jadi kalian bisa menggunakan rumus V sama dengan akar G kali R tan theta untuk menghitung berapa kecepatan yang diizinkan ketika kendaraan itu melewati suatu tikungan. Oke.
Lanjut. Hubungan roda-roda. Nah, di dalam kehidupan, nak, kalian pernah melihat kok ada roda, atau udah sejauh-jauh lah, kamu lihat sepeda, itu antara gear depan dengan gear belakang dihubungkan dengan rantai. Itu namanya hubungan roda-roda. Kemudian ada di mesin mobil, ada roda-roda yang bersinggungan. Kemudian ada juga di piringan. Ketika Anda melihat piringan di hard disk, bukan di hard disk, di disk itu, disk yang ada di musik itu putaran piringannya dengan putaran yang ada di tengah itu terjadi hubungan, namanya hubungan sporos. Maka secara garis besar ini hubungan roda-roda itu ada 3. Yang pertama adalah sporos, artinya roda kecil dengan roda besar itu satu pusat, satu poros begini. Nah, kalau dia seperti ini maka arah putar roda A dengan roda B sama. Nah, dalam kondisi ini terjadi hubungan bahwa kecepatan sudut roda A pasti sama dengan kecepatan sudut roda B. Ditulis begini, omega A sama dengan omega B. Ingat rumus omega V per R, maka dapat ditulis VA per RA sama dengan VB per RB. Oke, berikutnya ada roda yang bersinggungan. Arah putar roda A berlawanan dengan arah roda B ini. Harus berlawanan, ini di gigi-gigi kendaraan itu seperti ini. Nah, ya. Dalam kondisi ini maka terjadi hubungan bahwa kecepatan linear roda A sama dengan kecepatan linear roda B. Maka berlakulah rumus omega A RA sama dengan omega B RB. Nah, yang ketiga yang dihubungkan dengan sabuk atau rantai di rantai sepeda itu, ya. Arah putaran harus sama ini. Kalau berlawanan tidak jalan sepedamu. Arah putar roda A searah dengan roda B. Maka dari sini kelajuan A sama dengan kelajuan B. Maka rumusnya VA sama dengan VB, omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Oke. Nah, kalau mau jelas gambarnya saya buatkan di sini, ya, roda sepusat atau sporos. Omega A sama dengan omega B di sini, ya. Nah, kemudian yang bersinggungan. Nah, ini VA sama dengan VB. Ini kesimpulannya, ya, simpulan daripada paparan tabel tadi. Yang ketiga, roda yang dihubungkan tali atau sabuk. Ini berlaku VA sama dengan VB. Inilah bahasan kita, materi kita tentang gerak melingkar sampai di hubungan roda dengan roda. Harapan Bapak kalian bisa melihat aplikasi gerak melingkar ini dalam kehidupan sehari-hari supaya ilmu yang kalian pelajari bisa diterapkan dalam kehidupan. Oke anak-anakku, cukup jelas sampai sini? Nanti kalau ada jelas seperti biasa kamu bisa komunikasi melalui WA. Oke, kita akan melihat contoh soal supaya lebih paham, ya. Ini contoh soal yang pertama. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 4 meter dalam waktu 2 sekon. Mengalami perpindahan sudut sebesar 1/6 putaran. Tentukan A. Perpindahan sudut dalam satuan derajat dan radian. B. Periode dan frekuensi. C. Kecepatan sudut. D. Kecepatan linear. Nah, 1/6 putaran. Satu putaran ingat tadi 360 derajat kalau dalam derajat. Kalau dalam radian, satu putaran itu 2 pi radian. Ya, oke, kita jawab. Pembahasan. Perpindahan sudut theta 1/6 putaran, berarti 1/6 kali 360 derajat. Maka dalam satuan derajat perpindahan sudutnya adalah 60 derajat. Kalau dalam syarat satuan radian 1/6 kali 2 pi radian, maka 1/6 kali 2 pi, berarti sama-sama kita bagi 2, maka 1/3 pi radian. Ini untuk jawaban A, mudah kan? Oke, jawaban B, periode. Periode tadi apa? T per N. T-nya 2 kali, jumlah putarannya 1/6. Ya, maka dikalikan 2 kali 6, 12 sekon. Nih mudah, ya, tinggal masukkan saja sebenarnya.
1/6 putaran, jadi jumlah putarannya 1/6. 6 kali 2 12 sekon. Kalau udah dapat T, maka F-nya boleh langsung seperti 1/12 saja. Tapi kalau mau seperti ini juga boleh. Bapak kasih alternatif ini. Masih N per T boleh Pak, 1/6 bagi 2 1/12. Atau langsung pakai hubungan tadi F seperti langsung jawab 1/12. Oke. Yang C, kecepatan sudut. Ingat rumusnya omega 2pi per T. Berarti 2pi dibagi waktunya 12. Dari sini dapatnya. Maka sama-sama dibagi 2, 1/6 pi radian. Yang D, V rumusnya adalah omega dikali R. Karena omeganya sudah dapat, masuk I. Sama-sama dibagi 2, 2/3 pi meter per sekon. Pak, boleh tidak pi-nya diganti 3,14? Silakan. Kalau tidak diganti, ya boleh. Terserah. Ingat ya di sini, perhatikan. Supaya kamu tidak salah. Kalau dia berkaitan dengan sudut, pi-nya 180 derajat. Tapi kalau berkaitan dengan lintasan linier, maka pi-nya 22/7 atau 3,14. Itu bedanya. Oke? Satuan di sini salah, Nak. Ini harusnya satuannya radian per sekon, kurang. Jadi mohon maaf, satuan omega itu radian per sekon, ini kurang ini. Ya, saya minta maaf ini. Ini kurang saya ngopi saja, lupa ngerubah. Jadi omega itu satuannya 1/6 pi radian per sekon. Jadi ini kurang per sekon. Oke. Satu lagi, soal yang kedua. Pembahasan sudah berakhir. Kita lanjut di soal nomor 2. Sebuah gerinda berputar 120 rpm. Jika jari-jari gerinda 10 cm, tentukan A, kecepatan linear suatu titik di pinggir gerinda. B, percepatan sentripetal. Oke. Kita lihat pembahasan. Ya. Omega, tadi 120 rpm, itu namanya omeganya, kecepatan sudut. Rpm itu singkatan dari apa? Rotasi per menit. Satu rotasi, kita ganti ini, kita harus selesaikan dulu. RPM itu rotasi per menit. Satu rotasi itu 2 pi radian per menit 60 sekon. Maka 120 rpm sama dengan 120 kali 2 pi per 60. Coret 60-nya, 2 kali 2, maka omeganya sama dengan 4 pi radian per sekon. Nah, setelah ketemu omega, maka ketemulah V-nya. V-nya itu kan omega kali R. Karena di pinggir gerinda berarti jaraknya 10 cm, 0,1 meter. Maka kecepatan linear titik itu 0,4 pi meter per sekon. Oke, bisa dipahami ya? Yang B, percepatan sentripetal AS. Rumusnya apa? V kuadrat per R. V-nya lah dapat 0,4. Maka karena V-nya 0,4 pi, kita masukkan V kuadrat per R 0,4 kuadrat, 0,4 pi kuadrat bagi 0,1. Berarti kita peroleh 1,6 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Oke, bisa dipahami? Oke, mudah ya? Mudah ini. Oke, soal ketiga, biar lebih paham. Saya kasih 3 soal, 4 soal ya. Nah. Soal ketiga. Apa soalnya? Sebuah mobil bermassa 600 kg pada sebuah tikungan yang berjari-jari 400 meter melaju pada 72 km per jam. Berapakah gaya yang mempengaruhi gerak mobil tersebut? Nah, ini gaya sentripetal yang ditanya. Langsung kita bahas di sini saja. Ya. Kita bahas di tempat ini supaya paham. M-nya 600 kg, tidak usah kita rubah. Yang perlu kita rubah adalah kecepatannya. Ini dalam kilometer per jam, kita rubah meter per sekon. 72 km berarti 72.000 meter. 1 jam 3.600 sekon. Maka kita coret 36 dengan 72, 2 kali 10, 20 meter per sekon. Nah, gaya sentripetal itu rumusnya adalah mv kuadrat per R. M-nya masukkan 600, V-nya masukkan 20 dikuadratkan dibagi 400. Jari-jarinya. Ya, 20 kuadrat 400 bagi 400 habis. Maka gaya yang mempengaruhinya adalah 600 Newton.
Oke ya, bisa dipahami ya. Ini. Lanjut, satu lagi yang terakhir untuk soal yang keempat. Nih. Dua buah roda masing-masing dengan jari-jari 6 cm dan 18 cm dihubungkan dengan tali seperti pada gambar. Jika roda pertama dapat melakukan 24 putaran tiap menit, berapa putaran tiap menit yang dapat dilakukan roda kedua? Nah, ini pertanyaannya masih salah menit, tidak usah dirubah, Nak. Ya. Kenapa? Karena di sini putarannya per menit. Yang ditanyakan juga putaran per menit, jadi tidak usah dirubah. Biarkan 24. Maka ini mudah kita cari. Ini senti, ini juga senti, tidak usah dirubah juga, biarkan. Maka kita bahas, kalau dihubungkan pakai tali apa yang sama? VA sama dengan VB, masuk I. Atau V1 sama dengan V2, masukkan. Omega 1 R1 sama dengan Omega 2 R2. Omega 1-nya sudah ada, Omega 2-nya yang dicari. R1 sudah ada, nah, Omega 1 24 kali 18. Omega 2 kali 6. 6 coret dengan 18, 3. 3 kali 24, itulah harga Omega 2. 72 putaran per menit. Mudah ini karena tidak ditanyakan per sekon. Kalau per sekon berarti harus dibagi dengan 60. Oke? Ini soal-soal yang dapat Bapak berikan dalam contoh soal ini. Kalau belum jelas nanti videonya bisa diulang-ulang kembali. Mudah-mudahan apa yang dapat Bapak sampaikan hari ini bisa kalian pahami. Dan selanjutnya kalian bisa menerapkan persamaan-persamaan yang sudah diperoleh dalam gerak melingkar ini dalam pemecahan soal. Oke anak-anakku, untuk latihan saja, tidak usah dikumpul ini. Daripada kalian nganggur di rumah nonton sinetron tidak karuan atau nunggu iklan, boleh kerjakan soal-soal yang ada pada bahan ajar untuk latihan saja ya. Tidak usah dikumpul, tidak usah diupload. Nah, tapi nanti mungkin saya minta 1 atau 2 soal yang perlu dikumpul, maka kerjakanlah soal-soal yang ada di bahan ajar. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas seluruh perhatian kalian. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Thank you for your attention. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan lain dan pada gelombang yang lain juga. Terima kasih.